Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berinteraksi sesama manusia. Perkenalkan, nama saya Sunarti dari Prodi Akuntansi Syariah. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori produksi dalam mikro Islam. Nah, adapun dari teori produksi dalam mikro Islam terdiri dari poin pertama, yaitu produksi yang diharamkan dalam Islam. Adapun dalam pengertian sederhana, produksi berarti menghasilkan barang atau jasa. Dan menurut ilmu ekonomi, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan yang menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Nah, dari pengertian tersebut, kegiatan produksi juga mempunyai tujuan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan produksi yaitu pertama, menghasilkan barang atau jasa. Kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Keempat, meningkatkan keuntungan. Kelima, memperluas lapangan usaha. Dan yang keenam, menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Nah, adapun faktor-faktor dari kegiatan produksi yaitu terdiri dari faktor produksi alam. Nah, adapun dari faktor produksi alam yaitu di mana sumber-sumber alam yang merupakan dasar untuk kegiatan di sektor pertambangan. Sektor-sektor itu lazim disebut produksi primer atau industri pabrik dipandang sebagai produksi sekunder. Kedua, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang termasuk tenaga kerja yaitu semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Golongan ini meliputi yang bekerja untuk kepentingan sendiri maupun anggota keluarga, atau mereka yang bekerja untuk gaji dan upah, juga yang menganggur tetapi yang sebenarnya bersedia dan mampu untuk bekerja. Ketiga, yaitu modal. Modal adalah barang-barang yang dihasilkan untuk dipergunakan selanjutnya. Nah, dalam produksi barang-barang lain, barang-barang modal terutama terdiri atas peralatan yang sangat berguna dalam proses produksi. Peralatan modal tersebut meliputi mesin-mesin, alat-alat besar, serta gedung dan bahan baku. Yang keempat, yaitu pengelolaan atau kewirausahaan. Nah, pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasi faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa yang secara efektif dan efisien. Nah, di dalam produksi yang diharamkan dalam Islam adalah apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Nah, adapun prinsip-prinsipnya antara lain yaitu seperti pertama, keadilan dan kesamaan dalam produksi Islami, yaitu Islam memiliki prinsip produksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis di mana mereka dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu-individu lainnya atau merusak kemaslahatan. Nah, sedangkan usaha yang tidak adil dan salah sangat dicela. Usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bebas dari kesewenang-wenangan dan tidak ada eksploitasi model kapitalisme dan komunisme. Nah, yang kedua yaitu memenuhi takaran ketetapan, kelugasan, dan kebenaran. Nah, dalam produksi, barang pun tidak hanya menghasilkan barang tetapi harus sesuai dengan perbandingan antara harga barang yang ditawarkan dengan kuantitas yang diberikan. Takaran tersebut harus mencapai tingkat maslahah produksi yang sesuai, tidak melebih-lebihkan atau menguranginya. Nah, karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, hal tersebut harus ada pengawasan melalui kesadaran diri sendiri dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, bukan hasrat untuk menginginkan sesuatu yang lebih. Nah, yang ketiga yaitu menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Nah, tidak mendekati hal-hal yang dalam ketentuan Islam sudah pasti bahwa itu diharamkan baik pengelolaan, pembentukan, dan pelaksanaannya.
Islam sudah memberikan batasan-batasan yang sesuai menyangkut berbagai hal, seperti pencampuran barang haram ke dalam barang produksi dan menggantikan bahwa produksi halal dengan yang haram karena berbagai faktor pendukungnya. Semua itu dapat terjadi apabila pelaku-pelaku produksi barang tidak menempatkan dengan hati-hati. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk melanjutkan materi dari produksi ekonomi mikro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikran Hakim dan saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu mengenai produktivitas dalam Islam. Produktivitas adalah kegiatan produksi sebagai perbandingan input dengan output. Dalam Islam, prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan dianggap sebagai ibadah, dan kemalasan dinilai sebagai keburukan. Bekerja mendapat tempat yang terhormat di dalam Islam. Sebuah hadis menyebutkan bahwa bekerja adalah jihad fisabilillah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad. Aspek produksi yang didasarkan pada ajaran Islam melihat bahwa proses produksi dapat menjangkau makna yang lebih luas. Tidak hanya pencapaian aspek yang bersifat materi, keduniaan, tetapi juga yang bersifat ruhani keakhiratan. Dalam Al-Quran juga diterangkan tentang konsep produksi. Al-Quran menekankan manfaat dari barang yang diproduksi, mengacu pada pemikiran Asy-Syatibi bahwa kebutuhan dasar manusia harus mencakup 5 hal, yaitu terjaganya kehidupan beragama atau ad-din, terpeliharanya jiwa atau an-nafs, terjaminnya berkreasi dan berpikir atau al-akal, terpenuhinya kebutuhan materi al-mal, dan keberlangsungan meneruskan keturunan an-nasal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan perkenalkan nama saya Nilam Cahya, NIM 202020 3862 202012, Prodi Akuntansi Syariah. Dan adapun yang saya bahas kali ini yaitu mengenai teori produksi. Nah, ada 3 macam teori produksi, yaitu yang pertama produk total atau total produk. Nah, produk total ini yaitu perubahan produk total dapat berubah berdasarkan banyak sedikitnya faktor produksi variabel yang digunakan. Nah, dalam produk total, apabila tenaga kerja terus bertambah, produk total tetap akan bertambah. Kemudian yang kedua yaitu produk marginal atau marginal produk. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa produk marginal ini adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambangan satu tenaga kerja yang digunakan oleh segitiga TP adalah pertambangan produksi total, maka produksi marginal atau MP ini dapat dihitung dengan MP sama dengan segitiga TP atau segitiga L. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai produk rata-rata atau average product, yaitu produk rata-rata adalah produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Nah, produksi total TP jumlah tenaga kerja atau L, maka produk rata-rata AP dan dapat dihitung dengan AP sama dengan TP atau L. Nah, itulah pembahasan saya mengenai teori produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Indah Bonita, selaku pemateri terakhir yang akan membahas tentang alternatif tipe fungsi produksi. Yang pertama yaitu constant return to variable input. Constant return merupakan hubungan yang menunjukkan jumlah hasil produksi meningkat dengan jumlah yang sama untuk setiap kesatuan tambahan input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan sama dengan tambahan inputnya. Yang kedua yaitu decreasing return to variable input. Decreasing return merupakan hubungan yang mana kesatuan-kesatuan tambahan input menghasilkan suatu kenaikan hasil produksi yang lebih kecil dari kesatuan-kesatuan sebelumnya. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih kecil dibanding dengan tambahan inputnya. Yang terakhir yaitu
increasing return to variable input. Increasing return merupakan hubungan di mana kesatuan-kesatuan tambahan input menghasilkan suatu tambahan hasil produksi yang lebih besar dari kesatuan-kesatuan sebelumnya. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan tambahan inputnya. Sekian materi yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.